Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang ada di rumah sudah sehat ya kak? Sudah pada mandi, sudah pada sarapan ya? Oke. Semoga yang di rumah tetap sehat dan semangat. Oke. Teman yang ada di rumah sudah pada semangat ya? Oke, jempol. Sudah siap menunggu tugas dari Misalis ya? Oke, tugasnya Misalis hari ini yaitu terkait dengan pembelajaran materi berbahasa. Misalis di sini akan memberikan tugas kepada Ananda yang mana nanti penilaiannya terkait dengan aspek berbahasa. Yang mana aspek berbahasa itu nilai kompetensi dasar yang harus dicapai oleh teman-teman yaitu dalam kaitannya KD 3.10. 3.10 yaitu memahami bahasa reseptif ya, memahami bahasa apa saya? Memahami bahasa reseptif ya dalam menyimak dan membaca sebuah cerita. Terus yang kedua yaitu nanti penilaiannya tentang KD 4.10. Yang kedua yaitu KD bukan kemampuan berbahasa reseptif. Oke teman-teman ya, nanti di samping itu nanti juga ada penilaian cara motorik halusnya. Nanti teman-teman motorik halusnya apa teman-teman? Nanti teman-teman diminta Misalis menjawab pertanyaan dari Misalis di buku warna kuning. Oke, teman-teman bagaimana? Sudah siap mendengarkan ceritanya Misalis ya? Oke, sebelum Misalis kasih tugas, Misalis mau bercerita dulu ya teman-teman ya. Oke, siap. Ceritanya hari ini ada Beru Sok Jagoan. Apa teman-teman? Judulnya Beru Sok Jagoan. Nah ya teman-teman, Beru Sok Jagoan. Kalau teman-teman sok jagoan boleh apa tidak? Yang pastinya tidak boleh ya teman ya. Teman-teman ya, tidak boleh. Kita harus apa teman-teman? Harus baik, kita harus rendah hati. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu ya. Ceritanya Beru Sok Jagoan. Hari itu sinar matahari menyengat kulit. Jahna menyegarkan badannya dengan berendam di sungai. Ia menyemprotkan air ke badan dengan belalai. Syukur sekali, bisiknya Jahna dalam hati. Belum puas ia berendam, tiba-tiba Beru datang. Beru itu siapa ya teman-teman ya? Ayo, Beru siapa ya? Beru adalah anak beruang yang sombong dan suka di sungai. Ya siapa teman-teman Beru itu ya? Ayo. Oke, dilanjutkan. Nah, ini namanya siapa tadi? Ini namanya Jahna. Ini namanya Beru. Oke, sudah tahu? Kita lanjutin aja ya. Oke. Cerita selanjutnya, Beru berkata sama Jahna, "Hai gajah kecil, apa yang kamu lakukan di sini?" Sapa Beru tak bersahabat teman-teman. Jahna berkata apa teman-teman? "Aku sedang mandi dan menyegarkan badan." Jahna menjawab sedikit terkejut. Terus apa jawabnya Beru sayang? Jawabnya seperti ini, "Gantian dong, aku mencari ikan di sungai ini." Pinta Beru sedikit memaksa. Kalau memaksa boleh apa tidak sayang? Tidak boleh memaksa. Kita harus apa teman-teman? Harus sayang teman. Hadisnya sayang teman apa teman-teman? Malayurham, siapa tidak sayang maka tidak disayang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, dilanjutin ya.
Jana menjawab seperti ini ya, Jana menjawab seperti ini ya teman-teman. Iya bro, jawab Jana. Kemudian menuju ke pinggir sungai mencari tempat untuk berteduh dari terik sinar matahari. Karena pada saat itu panas teman-teman, sinar mataharinya sangat cerah sekali sehingga panas. Ini gajahnya mandi, terus ini berunya mau gantian mandi. Jana disuruh naik di atas sungai. Dia tidak mau sabar, teman-teman harus sabar ya teman-teman ya. Harus apa teman-teman? Harus sabar menunggu giliran ya teman ya. Iya, kalau di sekolah teman-teman harus sabar ya menunggu giliran. Oke, dilanjutin lagi ya. Setelah gajah naik sungai, Beru segera menceburkan ke sungai mencari ikan. Biur, gitu teman-teman, dia langsung tidak mikir panjang, dia langsung menceburkan ke sungai. Beberapa ikan sudah ia dapatkan. Terus kalau makan gimana ya? Nyam 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 nyam. Suara Beru mengunyah ikan. Kalau teman-teman makan, apakah ada suaranya nyam-nyam? Nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau kita makan, mulut kita harus rapat, tidak ada boleh ada suara. Kalau kita makan tidak boleh ada suaranya. Oke teman-teman ya. Itu sopan santun saat makan. Jadi saat makan juga ada tata caranya, gitu ya teman-teman. Oke, dilanjutkan lagi ya. Setiap memakan seekor ikan, Beru membuang duri-durinya ke pinggir sungai. Tentu saja duri-duri itu semakin lama semakin berserakan, tak beraturan. Tempat di pinggir sungai itu menjadi kotor dan bau. Kalau kita buang sampah di sembarangan boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena apa teman-teman? Kita harus menjaga kebersihan. Hadis kebersihan apa ya teman-teman? Ada yang tahu hadis kebersihannya? Oke teman-teman yang di rumah pasti sudah bisa ya. Hadis kebersihan adalah an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kita. Oke. Habis itu Beru berkata kepada Jana, Jana, lihat, banyak sekali ikan yang kutangkap hari ini. Pamer Beru kepada Jana sambil dilempar-lemparkan duri-duri ikan itu ke pinggir sungai teman-teman. Nah ini makan ikan, habis itu durinya dibuang di pinggir. Ini Jana diajak. Oke lanjut ya. Terus habis itu sambil makan dia bilang begini, Beru bilang begini teman-teman kepada Jana, hei Jana, setelah ku pikir-pikir ternyata bentuk badanmu lucu ya. Perutmu besar tetapi ekormu kecil. Telingamu besar tetapi matamu kecil. Hidungmu panjang. Sindir Beru sambil mengelus perutnya yang kekenyangan. Perutnya dielus-elus teman-teman. Jana hanya diam saja teman-teman, dikata-katain kayak gitu. Kalau teman-teman ngata-ngatain boleh apa tidak? Tidak boleh. Kita tidak boleh ngata-ngatain, tidak boleh mengajak teman ya gitu ya. Kalau di sekolah diajari kayak gitu ya teman-teman. Oke. Ia tidak ingin membalas sindiran dari Beru. Terus Beru malah semakin lagi mengajak sama Jana teman-teman. Dia mengajak lagi kayak gini, dia
teman-teman, dia bilangnya gini, mungkin kamu suka berbohong pada kedua orang tuamu sehingga hidungmu panjang, iya kan? Tawa Beru semakin keras. Sambil diejek. Kasihan ya diejek. Kalau teman kita diejek, kasihan. Pastinya dia sedih ya teman-teman ya. Kita tidak boleh mengejek teman-teman ya. Tidak boleh mengejek teman yang lain ya teman-teman ya. Oke. Terus Beru ngomong lagi kayak gini, tapi ngomong-ngomong, kamu takut semut ya? Jana menjawab kayak gini, terus kenapa? Beru bilang gini teman-teman, masa sih kamu yang begitu besar bisa kalah dengan semut? Ejek Beru. Terus Jana bilang begini teman-teman, kamu jangan meremehkan makhluk yang kecil Beru. Beru bilang apa teman-teman? Ya, aku hanya heran saja, gajah yang besar bisa dikalahkan oleh semut yang kecil. Bagaimana ceritanya ya? Jana tidak menjawab teman-teman. Perhatiannya tertuju pada seekor semut merah yang sedang berada di dekatnya. Rupanya semut merah itu mendengarkan semua pembicaraan Jana dan Beru. Nah, ini semut merahnya sedang mendengarkan cerita pembicaraan Jana dan Beru di belakang pohon ini teman-teman. Lanjut ya. Ternyata diam-diam Jana mempunyai rencana tertentu buat Beru. Makanya kalau kita itu tidak baik sama teman, nanti juga akan menanggung akibatnya ya teman-teman ya. Makanya kita harus berbuat baik sama teman, kita harus baik, kita harus berbicara baik juga sama teman-teman ya teman-teman ya. Oke, kita harus ke omongan kita harus berhati-hati dalam berbicara, dalam berucap gitu ya teman-teman ya. Terus ceritanya dilanjutin ya. Diam-diam Jana mempunyai rencana tertentu buat Beru, anak beruang yang semakin lama semakin sombong itu. Jana berkata seperti ini, bertanya sama Beru, Beru, apakah kau ingin mencoba kekuatan semut yang kau anggap kecil itu? Beru menjawab, apa susahnya melawan kecil? Jawab Beru sambil menjentikkan jarinya teman-teman. Jana berkata gini, kamu berani? Jawab gini, jangankan satu semut, 10, 100 pun aku tidak takut. Jawab Beru sok jagoan. Dia tidak takut bilangnya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, dilanjutin ya. Selesai menangkap ikan, Beru hendak pulang ke rumah. Baru berjalan sambil bersiul-siul. Karena merasa kekenyangan, ia tidak tahu jika diikuti rombongan semut yang jumlahnya banyak. Sementara itu, Jana mulai merendamkan tubuhnya ke dalam air sungai itu dengan gembira. Sudah kenyang, sudah mandi, dia mau pulang balik. Tapi sambil bersiul-siul teman-teman, sambil nyanyi dia. Apa ini teman-teman? Dia diikuti oleh sekelompok semut. Habis itu Jana, karena Beru sudah pulang, Jana mandi lagi. Antrian, Jana sabar menunggu Beru sudah selesai mandi teman-teman. Selanjutnya ya teman-teman ya, Beru merasa lebih lelah ya, berjalan
dan kemudian duduk bersandar di bawah pohon. Angin yang tertiup sepoi-sepoi membuat dirinya terkantuk-kantuk, membuat dirinya ngantuk, teman-teman. Tidak begitu lama, Beru pun tertidur. Beru tertidur, teman-teman. Sementara itu apa yang terjadi, teman-teman? Tadi Beru diikuti ya, di belakang tadi Beru diikuti apa, teman-teman? Ayo, siapa yang tahu, siapa yang ingat? Beru diikuti oleh sekumpulan semut merah. Sementara itu barisan semut merah telah bergerak menuju ke tempat semutnya banyak sekali ya teman-teman ya. Siapa yang bisa menghitung semutnya? Ayo, siapa ya? Banyak sekali semutnya. Warnanya apa, teman-teman? Warnanya merah. Semut merah ya. Semut merah itu warnanya merah. Semut hitam warnanya hitam gitu ya. Ini kelompok semut hitam. Ini berunya sedang tertidur. Kalau tidur ngorok dia. Gitu, teman-teman. Dia ngorok. Kalau teman-teman di rumah ngorok apa tidak? Ya pastinya tidak ya, teman-teman ya. Kan teman-teman itu mau tidur gosok gigi, mau tidur berdoa dulu ya, teman-teman ya. Doa mau tidur apa ya, teman-teman ya? Siapa yang tahu? Ayo. Oke. Oh iya, teman-teman, kalau mau tidur harus berdoa dulu ya. Doa mau tidur apa? Doa mau tidur adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu ya, teman-teman. Kalau mau tidur harus doa, baca doa dulu. Harus apa? Gosok gigi dulu, pipis dulu biar giginya biar tidak dimakan oleh ulat-ulat ya. Oke. Lanjutin ya, teman-teman ya. Oke. Begitu bangun, Beru terkejut melihat dirinya telah dikepung sekawanan semut yang banyak. Hah? Kaget Beru, teman-teman. Terus Beru berkata apa? Apa yang kau lakukan, wahai semut-semut merah di sini? Terus semut nanya, katanya kamu menantang kami. Begitu kata pemimpin semut merah, begitu, teman-teman. Terus Beru menjawab apa? Kata siapa? Beru mencoba mengeluh. Terus pimpinan semut merah berkata apa, teman-teman? Itu tidak penting. Ayo hadapi kami. Hai beruang sombong, teriak pemimpin semut merah itu, teman-teman. Beru lari ketakutan, teman-teman, lari ketakutan. Terus mengejar Beru ke atas pohon. Beru dikejar oleh semut pohon. Beberapa semut itu telah menggigit tangan dan kaki Beru. Semutnya naik mengejar Beru juga tambah naik di atas pohon. Karena Beru saking paniknya, saking ketakutannya, sehingga Beru itu cepat naik. Beru hendak melompat dari pohon, namun karena kurang hati-hati, karena takut, malahan terpeleset dan jatuh, teman-teman, terpelanting. Beru cepat-cepat bangun dan berlari sambil menggaruk-garuk, digaruk-garuk tangan dan kakinya, teman-teman, digaruk-garuk karena digigit semut. Kawanan semut terus mengikuti kemanapun Beru berlari. Akhirnya Beru berlari ke arah sungai dan mencebur. Biur. Semut takut sama air apa tidak, teman-teman? Takut. Karena takut, dia tidak mengejar Beru lagi. Dia menunggu di pinggiran sungai, teman-teman. Yang terjadi adalah Beru meloncat ke sungai, teman-teman. Terus dari pinggir sungai, Jahna menyaksikan Beru berteriak-teriak ketakutan. Beru ketakutan, terus berteriak-teriak.
Teriaknya gimana teman-teman? Jana, tolong! Aku dikejar semut merah. Tolong aku, Jana. Tolong. Tolong aku, Jana. Terus Jana berkata apa, teman-teman? Kenapa kau tak hadapi sendiri? Jawab Jana sambil menahan tawa. Terus Bro berkata apa? Mereka banyak sekali. Tolong aku, Jana. Aku takut. Terus Jana berkata apa, teman-teman? Makanya jangan suka merendahkan pihak yang lemah. Kalau mereka bersatu, tentu akan mengalahkan yang kuat. Iya kan? Betul. Betul. Begitu. Nah, ini dia ketakutan, dia minta tolong sama Jana. Akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya Jana segera menyingkir dari jauh. Ia melihat Beru tak berani beranjak di pinggir sungai. Nah ini teman-teman, di pinggir sungai itu semut merah telah menunggu. Semut-semut merah ini sabar menunggu Jana. Dia tidak berani, akhirnya dia kedinginan. Semakin lama tubuh Beru yang penuh bulu itu basah kuyup dan kedinginan. Beru dari kejauhan sambil balik dia berkata gini, teman-teman. Makanya jangan sok jagoan kau, Beru, teriak Jana sambil tertawa. Beru yang sombong itu sedang mendapatkan hukuman yang berharga. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau cerita dari Misalis tentang Beru yang sok jagoan ini. Teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Misalis ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya jawab pertanyaan dari Misalis nanti ya. Teman-teman harus menyimak cerita dari Misalis dengan seksama, dengan sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Jangan main sendiri kalau mendengarkan ceritanya Misalis. Nanti kalau sambil main, sambil ngobrol nanti ceritanya Misalis tidak bisa tersampaikan ke teman-teman ya. Teman-teman harus fokus. Oke. Misalis tadi bercerita tentang Beru sok jagoan. Hikmah yang kita ambil hari ini dalam ceritanya Misalis adalah yang pertama apa, teman-teman? Ayo. Yang pertama adalah kita tidak boleh sombong ya. Tidak boleh sombong dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kelebihan yang kita miliki. Kita harus teman-teman, harus rendah hati gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua yaitu kita tidak boleh meremehkan orang lain ya teman-teman ya. Karena kemampuan orang lain itu berbeda-beda, jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain itu ya teman-teman. Yang ketiga, kita harus sabar ya teman-teman ya, harus sabar menunggu antrian. Jangan kayak tadi Beru malahan teman-teman ya, Beru malahan tidak mau sabar menunggu antrian gitu ya. Kita harus sabar. Terus apa lagi teman-teman ya, kita harus berbuat baik, kita harus sayang sama orang lain, kita harus menjaga kebersihan gitu ya. Oke, dari ceritanya Misalis akan memberikan tugas kepada Ananda. Tugas yang pertama adalah apakah judul cerita yang dibacakan oleh Misalis? Apa judulnya ya teman-teman? Yang kedua adalah nama binatang apakah tokoh yang bernama Beru? Yang ketiga adalah nama binatang apakah yang bernama Jana? Pertanyaan yang keempat adalah menurut Ananda yang ada di rumah, apakah yang menarik dari ceritanya Misalis? Pertanyaan yang kelima adalah pelajaran atau hikmah apakah yang terkandung
terkandung di dalam ceritanya Misalis ya. Nanti ditulis satu apa gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti tidak usah, nanti dipandu sama mama sama bunda yang ada di rumah ya teman-teman ya. Nanti minta tolong bunda sama mama, Ananda di rumah dipandu ya. Nanti dipandu menulisnya. Oke. Sudah paham teman-teman ya tugas hari ini? Oke, dari teman-teman selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, dari Misalis, tugas dari Misalis hari ini cukup sekian dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.